Saat pertama kali saya bisa dijenguk sama keluarga, itu waktu awal pertama kali itu kita kan nggak langsung ketemu, ada kaca pembatas ya di ruang kaca, kita nyebutnya istilahnya ruang kaca, keluarga kita di depan. Itu satu ada anak saya nangis aja, dia tuh nangis, begitu nangis saya juga rasa gimana ya ngelihat anak kita nangis, ada rasa sedih, cuman saya sekuat naga saya tahan supaya saya juga nggak kelihatan sedih. Saya tanya sama anak saya, Dek, Ade nangis kenapa? Ade malu Abah di penjara. Terus dia bilang, enggak Abah, Ade nggak malu. Abah, Ade cuma nggak tega lihat Abah kayak begini. Wow. Dia itu nangis, tapi Ade nggak malu kan? Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Refli yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berbicara di channel RH yang keren cadas ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat diri saya pribadi dan juga tentunya buat umat. Amin. Jadi alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bercerita pengalaman kita di dalam penjara, khususnya pengalaman yang saya rasakan, bagaimana perasaan saya. Mudah-mudahan ini jadi modal untuk pejuang-pejuang yang mungkin tadinya takut di penjara, begitu ngedengar cerita kita nggak takut di penjara karena membela kebenaran. Amin. Amin. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Sobri, awal pertama kali kita masuk, memang kita bersyukur, kita gembira karena bisa bertemu sedemikian dekat dengan Habib Rizik, karena kita ditempatkan dalam satu sel, yaitu di kamar nomor 1. Itu kita menikmati kebersamaan tersebut dengan luar biasa, apalagi ditambah Habib Ali juga ulang tahun. Dalam suasana ulang tahun, mungkin ini hadiah ulang tahun terbaik, terindah bagi Habib Ali. Terindah. Jadi itu luar biasa. Namun kegembiraan itu yang saya rasakan sendiri sirna pada saat pagi kita ngedengar kita mau dipindahin. Jadi waktu awal pertama kita girang. Di situ semua warga blok narkoba itu begitu hormat, begitu patuh, semuanya berkhidmat kepada Habib Rizik. Nah, kita di tengah warga yang seperti itu kita merasa pede dan percaya diri karena ada Habib Rizik. Nah, begitu pagi kita mau pindah, sempet ada rasa deg-degan juga, ya Allah. Ini kita berarti masuk penjara beneran kalau di sini kita ada Habib Rizik. Nah, begitu ini rupanya kegalauan kita ini ditangkap oleh Habib Rizik dengan begitu baik. Makanya menurut saya pribadi Habib Rizik ini bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar imam, tapi beliau adalah orang tua bagi kami. Karena beliau begitu dengan pandangan kasih sayangnya tahu kalau kita ini galau, kita mau dipindah blok. Jadi di Habib Rizik ini blok narkoba itu ada 9 kamar, kamar nomor 1 sampai nomor 9. Kalau kita dipindahkan ke blok kriminal umum itu ada 23 kamar, dari kamar nomor 10 sampai kamar nomor 32. Nah, di situ saat Habib Rizik menangkap kegalauan di kita ini, beliau ngasih nasihat sama kita. Antum-antum ini seorang dai. Antum jangan sekali-kali terlihat tunduk, menyesal atau ya meratapi diri. Karena antum ini bakalan jadi senderan mereka orang. Di sana semua orang punya masalah. Antum ini ustadz, antum ini terhormat, antum bukan kriminal, antum bukan penjahat, antum bukan pemerkosa, antum bukan perampok, tapi antum adalah ustadz yang nanti kehadiran antum itu bisa menjadi senderan bagi mereka. Jadi saat saya masuk ke blok kriminal umum itu awalnya memang deg-degan karena info yang saya terima kalau masuk penjara itu ada istilah kayak di sekolah ospek ya. Ospek. Iya, jadi pelonco. Nah, itu. Tapi ternyata begitu dapat nasihat dari imam besar Abuya, warga sana menyebut Habib Rizik karena sudah menganggap beliau orang tua, disebutnya Abuya dipanggilnya. Abuya ya. Abuya. Abuya itu ayah. Ayah.
Jadi begitu kita masuk, kita datang memasuki blok kriminal umum ini berempat, tidak dengan tertunduk. Kita angkat muka kita sapa mereka dengan senyum kita. Ternyata mereka semua nggak, dalam hati saya pribadi saat itu saya nggak menangkap satupun wajah kriminal. Semuanya punya wajah welcome, nyambut kita dengan baik. Dan alhamdulillah tidak ada wajah yang mengejek ya. Nggak ada, semua hormat, semua hormat. Bahkan memang saat kita di dalam tersebut semua begitu antusias membantu kita. Ternyata belakangan saya baru tahu orang-orang yang masuk ke kamar kita itu ternyata Pak RT. Di sana ada RT-nya juga. Ada yang bawa ember, ada yang bawa tali tambang, ada yang bawa paralon itu buat jemuran. Jadi kamar mandi itu di dalam kamar sel kita. Nah, kita di situ satu persatu datang, ada Habib Abdullah, di situ ada Ustadz Ali Baharsyah, ada Habib Rehan, kemudian ada Pak Anton Permana, ada Ustadz Gus Nur, banyak Pak Jumhur Hidayat dan Syahgandar Nenggolan itu semuanya luar biasa menyambut kita, dan kita diingetin sama RT bahwa kita walaupun di penjara kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tadinya itu masjid belum ada nama. Oh, masjid yang sama? Beda. Oh, beda. Jadi di blok narkoba itu nama masjidnya At-Taubah ya? At-Taubah. Nah, di kita ini waktu kita masuk belum ada nama. Dikasih nama? Sekarang namanya jadi Ruhul Jadid. Ruhul Jadid. Jiwa yang baru. Oh, jiwa yang baru. Iya, jadi di sana kita bersama Habib Idrus, bersama Habib Rehan, Ustadz Ali Baharsyah, Gus Nur, kita bikin kajian-kajian. Ustadz Ali Baharsyah itu kasus apa? ITE ya? ITE juga ITE. ya? Mayoritas ITE. Dari mana? Ya, HTI. HTI. Oh, HTI ya. Iya. Rata-rata emang orang-orang cerdas, orang-orang pinter. Jadi ya nasibnya sama, masuk penjara. Dan ini kita ya berkolaborasi. Jadi saat waktu pertama kali kita ini masuk, kita dikasih kesempatan untuk sholat Jumat di tempat masjid yang di blok narkoba, yaitu Masjid At-Taubah. Nah, saat kita Jumat di situ, selesai Jumat ditanya, gimana dakwah kalian? Jadi langsung ditanya sama Habib Rizik, antum ini Ustadz nggak bisa, masa dakwah di situ cuma seminggu sekali, cuma 15 menit lagi katanya, masa kalah sama TV. Jadi kita bilang, Habib, di sini kita dakwahnya cuma bisa satu hari, itu malam minggu, dan itu 15 menit setelah maghrib. Karena di belakang tempat yang kita jadikan masjid itu ada TV. Jadi TV itu ditonton oleh warga blok kriminal umum. Alasannya seperti itu. Masa kalah sama TV? TV 24 jam ngaji seminggu cuma sekali. Baik Habib, kita musyawarah sama pengurus di situ, Pak RT, ada Pak Anton. Akhirnya Pak RT-nya siapa? Itu Pak Coki. Pak Coki. Namanya Harmaniko. Jadi sekarang udah pindah ke Cipinang. Jadi beliau itu rapat, akhirnya kita bisa kasih pengajian setiap malam ba'da sholat maghrib, itu kultum. Kita gantian. 15 menit, 10 menit, bahkan ada yang 20 menit. Dan paginya setelah sholat subuh kita bikin kajian. Ada kajian fikih, syariat, kemudian ada kajian tauhid, akidah, kemudian ada kajian tsaqafah Islamiyah. Dan setelah sholat asar ada pengajian untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi alhamdulillah Habib Idrus dapat tugas untuk membahas akidah dengan kitab Aqidatul Awam, kemudian Habib Rehan membahas kitab Safinah, saya dan Ustadz Ali membahas Tsaqafah Islamiyah, dan ditambah lagi sholat asar saya dapat tugas untuk pelajaran Iqra. Dan dengan pelajaran Iqra ini alhamdulillah saya merasa bersyukur luar biasa karena saya udah bisa baca Quran. Ternyata di sana banyak orang-orang tua yang sudah berumur, menurut saya ada yang 64 tahun, ada yang 58 tahun. Mereka belum bisa baca Quran, dan alhamdulillah mereka semangat untuk mengikuti pengajian Al-Quran tersebut. Bahkan ada satu orang tua, namanya saya nggak sebut kali ya. Tapi terkenal karena beliau anggota dewan. Nah, saat beliau itu ngaji dari Iqra 1. Dan ini luar biasa cerdas, karena dalam tempo 5 hari itu sampai ke Iqra kelima. Dan begitu Iqra 5 saya nggak habisin sampai Iqra 6. Saya kasih, Pak Haji udah bisa baca Quran nih. Wah, saya baru Iqra 5. Enggak, nanti saya kasih Quran khusus. Saya kasih Quran tajwid yang ada warna-warnanya. Dan ternyata beliau bisa baca tersebut. Dari dalam tempo 10 menit cuman 1 halaman, sampai 10 menit bisa 3 halaman, 3 lembar. Nah, jadi satu perkembangan yang luar biasa. Udah 50-an tahun. 64 tahun. 64 tahun. Bahkan ada lagi orang dari Nganjuk waktu itu bareng sama itu yang dari Nganjuk itu,
camat ya, ada 3 orang, semuanya juga sudah berusia ya cukup sepuh lah, udah di atas 50. Mereka itu bisa baca Quran, bahkan ada yang sudah bernazar, andai kata saya pulang, saya akan hatamkan Quran 3 kali bersama keluarga, akan saya ajak keluarga saya semuanya umroh. Nah ini, dan dakwah ini alhamdulillah berkat dorongan dari Habib Rizik, ternyata saya sadar, oh di sini ini kita bukan cuma sekedar resiko perjuangan, tapi di sini dalam penjara melanjutkan bagian dari perjuangan. Karena di dalam penjara ini kita terus berjuang. Saya dan Habib Idrus dakwahnya sama di masjid ya. Kemudian Habib Ali sama Ustadz Maman ini dakwahnya door to door. Jadi alhamdulillah keberadaan kami di dalam sana banyak merubah satu pandangan bagi mereka orang tentang FPI dalam tanda kutip yang sudah dibubarkan. Ada salah seorang yang tadinya saya lihat tidak begitu suka, bahkan mungkin tidak suka dengan FPI dan Habib Riziknya. Tapi belakangan justru beliau kirim salam untuk Habib Rizik, minta doa dari Habib Rizik, dan ini itu orang yang dikenal ya? Orang yang dikenal juga. Oke. Ya, jadi inisialnya apa? Jangan dulu deh. Ya karena pejabat juga ya. Oke. Jadi ya tapi saya lihat orangnya terbuka. Orang tersebut tadinya saya pikir jaim ya, tapi ternyata orang itu luar biasa baik. Dan yang saya salut sama orang tersebut, dia itu sangat cinta kebersihan. Sampai ngepel apa segala macam. Wih, ternyata orang ini luar biasa, walaupun pangkatnya tinggi tapi dia mau itu ngepel. Tapi alhamdulillah di sini yang tadinya dalam tanda kutip mungkin kalau pangkalnya tinggi tuh saya tahu. Saya juga tahu. Nggak tinggi banget sih, hampir tinggi ya. Hampir tinggi. Tinggi saya tahu. Kalau yang tinggi itu yang kasus KC itu kebetulan juga saya dipanggil sama Mbak Pali, asisten beliau. Oh iya, jadi memang kalau pagi itu selalu ngopi bareng sama kita. Dan waktu lagi itu sholat subuh saya lihat beliau itu biasanya jarang lihat beliau sholat di masjid kecuali sholat Jumat atau sholat hari raya. Tapi waktu saya diisolasi waktu kasus COVID yang bulan Juni Agustus tuh ya, nah kita diisolasi Juni Juli Agustus. Iya, kita nggak bisa sholat di masjid kan, kita dipisah. Akhirnya kita azan di blok kita. Dari situ kita juga dapat hikmah tuh, yang tadinya isolasi karena COVID kita jadi pindah ke ruang VIP. Tadinya sama napi-napi biasa, tahanan warga biasa, kita masuk ke blok VIP yang ada AC-nya. Jadi blok yang ada AC di ruang itu kita bisa merasakan lambaian dari AC itu, walaupun biasanya kita bisa rasakan itu antara jam 10 sampai jam 12. Makin siang itu makin adem. Tapi kalau malam biasanya agak panas. Nah, kita kembali kita bisa melaksanakan dakwah, bisa banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan serta perlakuan yang baik dari aparat di sana. Saya ngerasa ini adalah berkat dari doa para umat dan jamaah yang ada di luar sana. Makanya melalui forum ini, channel Keren Cadas ini saya mengajak kepada saudara-saudara saya, teruslah berdoa, jangan bosen, jangan letih untuk terus mendoakan Habib Rizik, Habib Hanif, dan juga Bapak Haji Munarman. Semoga mereka cepat dibebaskan dari penjara dan bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa pulang ke rumahnya masing-masing, dan tentunya bisa berkumpul dengan kita jamaahnya. Makanya saya di sini sekali lagi bersyukur, juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak siapapun yang sudah mendoakan kita. Saya sekali lagi hanya mampu mengaturkan ribuan terima kasih yang tertinggal. Cuma Allah yang bisa balas, karena ini bisa saya rasakan saat pertama kali saya bisa dijenguk sama keluarga. Itu waktu awal pertama kali itu kita kan nggak langsung ketemu, ada kaca pembatas ya di ruang kaca, kita nyebutnya istilahnya ruang kaca, keluarga kita di depan. Itu satu ada anak saya nangis aja, saya tanya. Ustadz Haris berapa ini? Anak saya 2, putri saya 2. Oh, jadi putri semua? Iya. Usia berapa? Yang satu baru lulus kuliah. Sekarang udah ngajar di Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua masih kuliah di UIN. Jadi dia tuh nangis. Begitu nangis saya juga rasa gimana ya ngelihat anak kita nangis. Ada rasa sedih, cuman saya sekuat naga saya tahan supaya saya juga nggak kelihatan sedih. Saya tanya sama anak saya, Adek nangis kenapa? Adek malu Abah di penjara. Terus dia bilang, enggak Abah, Adek nggak malu. Adek cuma nggak tega lihat Abah kayak begini. Wow. Dia itu nangis, tapi Adek nggak malu kan? Enggak. Di rumah rame, Mbak. Di rumah banyak tamu datang. Tamu pengurus masjid,
tamu pengurus musola, tamu teman kerja, tamu teman ngaji, semuanya pada datang. Jadi udah suasananya lebih kayak lebaran. Makanya itu kapan itu? awal-awal Februari itu. Awal Februari, waktu ya? kita pertama Ustaz kali Haris masuk. tinggal di daerah mana? Daerah sini Kebon Jeruk. Oh, dekat sini Di ya? Kampung Baru. Oh, oke. Sukabumi Selatan. Iya. Nah, di situ saya memang luar biasa dari dukungan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, terutama yang disampaikan oleh Habib Idrus. Masuk karena apa? Kasus Maulid. Ternyata bukan karena kasus Maulidnya, tapi keterkaitan kita dengan Habib Rizik ini yang menjadikan kita ditahan. Padahal waktu lagi tanggal 13 Desember, 12 Desember itu kan Habib Rizik ditahan. Iya. 13 Desember kita di BAP itu 24 jam. Kita semua nih waktu itu pertama kita bertiga, saya, Habib Ali sama Habib Idrus. Iya. Itu kita udah punya tekad pengen nemenin Habib Rizik. Oke. Ternyata kita disuruh pulang, nggak dikasih Karena pasalnya belum ada. Iya. Nah kemudian hari Seninnya Kiai ya, baru Kiai Sobri sama Ustadz Maman hadir untuk menyerahkan diri, dan itu pun juga nggak ditahan. Justru di tanggal 8 Februari ini kita nggak ada satu bayangan sedikit pun untuk ditahan, dan itu saya ngerasa ini merupakan satu karomah juga dari Habib Rizik, karena saat kita ditahan itu nggak ada sedikit pun rasa sedih. Oke. Rasa gembira. Ya, Habib Ali orang ini sahibus softoh nih, orang yang paling banyak candanya. Jadi salah satu keampuhan daripada candanya Habib Ali, ada salah seorang tahanan itu orang Medan. Jadi beliau itu dari etnis Tionghoa, sama seperti Kolius ya. Nama saya juga nggak sebut. Tadinya nggak mau masuk ke kamar kita. Karena tahu kamar ini kamar EPI. Iya. Dikira kamar teroris, tapi waktu lagi itu karena saya aktif di masjid, saya tahu namanya siapa. Saya panggil namanya, "Kok sini." Begitu dipanggil dia masuk. Dia nanya, "Pak Ustadz EPI ya?" Katanya. "Iya." Dilihatin, saya dilihatin dari awal ujung rambut saya sampai kaki saya dilihatin. "Kok EPI begini?" gitu kan, kok nggak ada tampang-tampang teroris. Nah, nggak tanya dia bomnya di mana. Iya, nggak dicari. Kayak tampang aneh. Habib Ali nyamperin. Kok punya toko kan ya? Iya, terus berarti kok pinter dong bahasa Inggris. Ya, lumayan kalau bisa sedikit-sedikit gitu. Gini kok, kalau bahasa Inggrisnya bendera itu apa? Dijawab, itu flag katanya. Nah, satu lagi nih kok, kalau apa namanya bendera berkibar-kibar itu apa? Dia mikir, aduh apa ya Bib katanya. Saya juga nggak tahu kalau berkibar, tapi kalau bendera flag. Habib Ali bilang, plek. Nah, di situ ya. Jadi ternyata dengan situ cair ya. Jadi cair, plek. Ada lagi humor-humor yang lain, misalnya kayak waktu lagi itu saya bercandanya sama Pak Napoleon Bonaparte. Ya, waktu lagi Irjen ya, Jenderal Bintang 2. Waktu lagi kumpul-kumpul kopi morning ya. Kita duduk di situ, udah selesai ngomong serius, Pak Irjen ngasih semangat kita, ngasih motivasi kita, terus ngasih ilmu kita tentang hukum. Saya tanya, "Pak Jenderal, kalau di luar acara ini kita bicara santai boleh nggak?" "Oh boleh, dengan senang hati, malah itu bagus," katanya. Saya kasih pertanyaan sedikit boleh, tapi agak konyol dikit. Enggak apa-apa," katanya. Akhirnya saya tanya, "Pisang tambah terigu kasih air terus digoreng itu namanya apa?" "Pisang goreng." "Enak itu, apalagi kalau kopi ini ada pisang goreng," katanya kan. Sekarang udah mateng, baru mateng, kita makan. "Namanya apa?" "Ya pisang goreng juga." "Enggak, ada lagi namanya," saya bilang. Semua juga pada nanya, "Apa ya? Pisang enak macam-macam lah." "Bukan, yang benar kalau pisang goreng baru diangkat terus kita makan, namanya bukan pisang goreng tapi hihang hoheng." Panas ya, hihang hoheng. Jadi emang ini kelebihan daripada Habib Ali dan Ustadz Maman, dakwah door to door-nya itu luar biasa. Jadi kita di atas mimbar ya Bip, di ruang masjid, di ruang pengajian. Nah, tapi Habib Ali dan Ustadz Maman ini mendekati tahanan. Jadi banyak merubah tentang pandangan mereka terhadap EPI. Mereka nggak percaya kalau EPI ini teroris. Jadi ada untungnya juga kalau orang-orang kayak saya, kayak Habib Ali, Habib Idrus, Ustadz Maman masuk di sana. Dia kaget, oh tampangnya culun-culun juga ya, nggak ada tampang teroris gitu. Nah, akhirnya mereka punya citra yang bagus tentang EPI. Bahkan Pak Anton Permana bilang, "Sat, antum kalau lagi ngasih tausiah di masjid, antum catat." "Oh, ini catat Pak Anton." "Boleh tuh dibukuin." Nah, kita bukukan, cuman memang bukunya saya belum bawa ya, karena memang belum jadi, karena saya mau edit terus. Itu ada 40 judul yang isinya materi-materi yang saya sampaikan selama di dalam penjara tersebut.
Jadi itu judulnya Catatan Menuju Jalan Pulang. Oke. Iya. Bukan catatan si boy, bukan. Catatan itu waktu saya masih muda, Prof. Iya, jadi alhamdulillah di sana saya banyak mendapatkan kemudahan dan pertolongan itu karena ya karomahnya dari Habib Rizik dan juga tentunya doa-doa seluruh jamaah. Dan satu lagi ada yang menarik saya ini adalah waktu tes PCR pertama. Waktu yang lagi rame-ramenya itu yang bulan Juni, Juli, Agustus. Iya. Yang masih mahal ya? Ya, iya itu. Yang masih mahal. Masih mahal. Yang tarifnya masih mahal. Ya? Masih mahal. Itu untungnya berapa ya? Jadi itu kamar blok narkoba itu tingkat kepadatannya 9 kamar diisi 140 orang. Oke. Kalau blok kriminal umum 23 kamar diisi 120 orang, kurang lebih. Ya, diisi. Dan berarti tingkat kepadatannya jauh lebih padat di bloknya Gesobri, blok narkoba ya, bloknya IB-ARS. Nah, di sana ternyata waktu PCR pertama di kita ini yang kena positif itu ada 47. Tapi di bloknya narkoba, bloknya IB, bloknya Gesobri itu 0. Salam 0 ya. Oh, salam 0%. Salam 0% ya. Salam 0%. Jadi saya kaget. Oh, itu di sini saya tambah yakin. Oh, ternyata beliau memang benar-benar imam nih. Jadi ya saya, dan nanti setelah itu emang ada, cuman saya nggak begitu perhatikan yang setelahnya. Tapi karena waktu awal pertama kali itu di kita ada 47, di blok IB, blok narkoba itu 0. Bahkan IB dengan dengan begitu aktifnya turut aktif membantu penanganan COVID tersebut. Jadi melalui forum ini juga saya ingin sampaikan bahwa tahanan-tahanan di sana itu punya kepedulian yang luar biasa. Jadi di antara mereka nih, khususnya yang saya lihat di blok kriminal umum, mereka membentuk tim relawan. Jadi dia pakai jaket, ya, pakai jaket khusus, pakai masker, pakai tutup wajah yang dari plastik itu. Mereka menangani orang-orang yang terpapar COVID. Jadi dibikin ruangan isolasi ada 6 kamar, dipisahkan, ada kamar yang yang nggak ngerokok, ada yang kamar ngerokok, ada yang kamar tua semua, ada yang meninggal 5 orang. Oh, meninggal 5 orang ya? Iya, meninggal 5 orang. Oke, yang terpapar COVID meninggal 5 orang. Iya, meninggal 5 orang. Nah, di situ saya lihat kerja tulus mereka itu luar biasa. Bayangkan di tengah situasi COVID dengan peralatan seadanya mereka mau membantu. Ya, bahkan itu kalau nggak seingat saya itu menjelang Idul Adha. Tadinya mau sumbangan sapi ke pesantren Habib Rizik ya, tapi dananya itu dialihkan untuk membeli obat-obat. Ya, termasuk Habib Rizik bantu karena Habib Rizik di saat kita kekurangan oksigen, Habib Rizik punya tabung oksigen dipakai 2 di blok kita ini, di blok kriminal umum. Nah, saya lihat itu bagaimana teman-teman kita di situ, ada siapa aja? Pak Himawan itu luar biasa ya. Banyak ya, ada 8 orang. Itu semua nyatet suhu tiap pagi. Suhunya dicatat. Kemudian gejala-gejala yang mereka rasakan, entah pusing, batuk semua dicatat. Berat badannya juga ditimbang. Bahkan satu lagi ada yang bawa air panas tiap 3 kali sehari ganti ya, untuk minum yang hangat-hangat kayak minum jahe, minum madu, semua di cover sama mereka. Dan semuanya pakai protokol kesehatan seadanya, pakai masker. Ada satu anak muda tahanan juga, dia mungkin karena merasa masih muda, dia nggak mau pakai protokol kesehatan. Dia orang pada pakai masker, dia nggak pakai masker. Itu kan kita masih muda, masih sehat. Ternyata begitu tes ulang beliau kena. Tapi alhamdulillah cuman 2 minggu isolasi, akhirnya beliau pindah terbang. Sementara teman-teman yang lain kita yang udah meninggal, saya lihat mereka itu meninggal ya mungkin karena umur ya. Ada satu Pak Dayat, beliau ini orang sudah sepuh usianya, kemudian juga saat terpapar COVID itu lagi baca Iqra jilid 3. Itu lagi seneng-senengnya ngaji. Jadi tadi nih Pak Dayat ini ngelamun, bengong, sering kena sakit gitu kan. Tapi begitu dia aktif ngaji Iqra, ceria. Jadi seneng ngobrol, seneng senyum, alhamdulillah. Dan kalau kata petugas di sana saat meninggal, beliau itu tersenyum. Sepertinya ya alamatul khair, mudah-mudahan
semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kejahatannya dimaafkan, semua kesalahannya dimaafkan dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Jadi ini yang saya bisa rasakan. Tidak enak memang di penjara, tapi karena kita di penjara dalam rangka memperjuangkan kebenaran, maka insya Allah itu akan datang banyak pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di penjara, tapi hati kita terasa luas karena kita menjalani dengan ikhlas. Bahkan di dalam pun kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semua waktu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, dan itu nggak bisa saya rasakan di tempat sekarang ini karena begitu kita mau sholat ini ada urusan tapi di sana kita alhamdulillah bisa baca Quran, kita bisa segala macam sholat sunnah kita kerjakan, dan kita juga bisa menjalankan ibadah puasa ya. Jadi puasa sunat Daud yang kita jalankan, kebetulan saya ini punya darah saya agak tinggi, darah gula darah saya. Jadi gula darah? Diabetes ya. Diabetes. Oke. Jadi dengan ternyata begitu saya melaksanakan ibadah sunnah Daud ini, badan saya enak. Biasanya kalau di luar ini, kalau jam 10, jam 11 suka ngantuk, tapi di penjara dengan saya melaksanakan puasa Daud ini, alhamdulillah kondisi ngantuk jam 10 itu hilang. Kita ngerasa fit terus. Jam bahkan 10 pagi? Ya, jam 10 pagi itu kita ngerasa ngantuk. Bahkan teman-teman saya yang keluar, begitu ngeliat saya keluar dari penjara, dia bilang, lebih sehat. Mukanya kok putih ya katanya. Yolah pucat nggak pernah kena matahari. Enggak, bukan. Maksud aneh tuh antum kelihatannya kayaknya seger gitu. Ya, kalau seger iya aneh puasa Daud. Jadi itu yang, dan alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa istiqomah, bisa menjalankan puasa sunnah Daud sampai sekarang ini. Sekarang jadwalnya nggak puasa nih. Kemarin saya puasa. Makanya mie dari Kolius masih bisa dimakan. Masih bisa. Dan untungnya mie itu kan panjang-panjang, bisa nyelip-nyelip sedikit ya kan. Mudah-mudahan panjang umur ya, seperti panjangnya mie ya.